Selain mengajarkan teknik WWW when well itu tadi, hal penting lainnya akan melejitkan potensi di dalam diri anak dengan memberikan kesempatan seluas-luas. Dari sebuah research yang dilakukan oleh Carver dan Skyler tahun 1992, penelitian dia sudah dikembangkan ke banyak hal. Orang yang memiliki bingkai pikir optimis atau positif itu mereka akan lebih tegar menghadapi stres. Mereka akan lebih tegar menghadapi kesulitan. Mereka akan lebih bahagia karena mereka fokus pada hal yang bisa mereka ubah. Kemudian mereka juga akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang. Karena apa? Karena mereka memproyeksikan atau projected positive energy kepada orang lain. Misalkan Bunda itu punya teman ya, kemudian temannya itu selalu ngeluh, keuangan saya, suami saya, rumah saya. Capek nggak kira-kira dengerin orang kayak gitu? Capek juga kan? Karena memang energi negatif itu seperti beban ya Bun ya. Jadi kalau beban itu ditambah, kita juga jadi berat. Kalau kita sudah berat, ya kita kesulitan untuk keluar dari situasi itu. Makanya kadang berteman dengan orang-orang yang positif akan banyak manfaatnya. Sedangkan berteman dengan orang-orang yang negatif, kalau kita sendiri itu nggak kuat, bisa jadi itu akan membuat kita jadi negatif. Kemudian yang terakhir, akan jadi teladan yang baik bagi anak. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Ini pesan saya, sebelum orang tua menginginkan anaknya menjadi optimis dan terbiasa melihat sisi positif dari setiap kejadian, maka orang tuanya yang lebih dahulu harus bisa menjadi orang yang optimis dan mencontohkannya. Ini kuncinya. Karena kita tidak bisa mengharap anak itu optimis kalau orang tuanya itu pesimis. Kita nggak bisa mengharap anak itu menjadi gigih kalau orang tuanya mudah menyerah. Jadi memang modeling, kita mencontohkan, dalam Islam pun juga demikian. Kalau ingin anaknya sholat, ya orang tuanya harus mencontohkan sholat. Ya, actions speak louder than words. Action atau perbuatan kita itu lebih bermakna daripada kata-kata, ya sholat, ayo sholat, ayo sholat. Tapi ibunya nggak sholat. Ayo berkerudung. Tapi ibunya nggak berkerudung. Itu nggak akan efektif. Ayo optimis, tapi ibunya nggak pernah optimis. Ya, jangan cemas, Cek, tapi ibunya selalu menunjukkan rasa cemas. Itu nggak akan bisa. Makanya sebenarnya sebelum kita memikirkan bagaimana aku mendidik anak yang gigih, ya sekarang kita pikirkan dulu, apakah saya sudah gigih? Dan bagaimana saya itu menjadi orang yang gigih. Oke, step-stepnya untuk membangun kegigihan pada anak. Yang pertama, dengarkan keluh kesah mereka, Bun. Jangan meremehkan, jangan pula menghindari atau mengecilkan. Kalau mereka, Mama saya sedih, Adik kenapa sedih? Oh, ini ada temen ngolong-ngoloin karena aku jerawatan. Kita dengarkan mereka, validasi perasaan mereka. Oh iya sih, memang menyedihkan kalau orang anggap jerawat itu membuat kita jadi jelek, jadi buruk. Mama bisa ngerti. Dan yang kedua, biarkan mereka mandi. Terus gimana deh enaknya? Jangan selalu memberikan solusi. Biarkan mereka come up atau mencari solusinya sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau kita selalu menyediakan solusi, yaudah dek, kalau begitu begini dek, yaudah dek, kalau begini lakukan ini dek. Kalau kita selalu seperti itu, maka secara tidak langsung anak itu bisa merasa bahwa sebenarnya saya nggak mampu menyelesaikan masalah ini. Dan mereka nggak akan jadi anak yang kreatif. Kreatif dalam arti mereka mencari penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. Kalau mereka nanti sudah gede, mereka akan tergantung orang lain untuk memutuskan. Gimana ya enaknya ya? Gimana ya enaknya ya? Bun, Pak, mencari advice nggak masalah, tetapi kalau dia selalu tergantung orang lain dalam memutuskan sebuah persoalan, maka itu akan menjadi masalah besar. Apalagi kalau dia seorang anak laki-laki yang nanti akan menjadi seorang pemimpin rumah tangga, atau ibu pun nanti akan menjadi pemimpin dari anak-anaknya. Yang ada dia justru dipimpin oleh orang-orang lain, atau ibunya dipimpin oleh anaknya, bukannya anaknya yang diajari oleh ibunya. Jadi biarkan mereka mandiri, Bun. Kalaulah mereka mendapatkan solusi yang menurut, aduh kok gitu sih solusinya, biarkan. Let them learn the mistake. Biarkan mereka berbuat sedikit kesalahan, asal itu nggak fatal loh ya, nggak haram, nggak menyakiti dia lebih dalam lagi dan seterusnya, nggak masalah. Tapi yang ketiga adalah beri waktu untuk mereka berpikir tentang solusi. Kadang kalau misalkan si A itu nakal kepada kita, si A itu loh Bu ngambil mainanku, lah terus adik gimana? Nggak tahu. Kok gitu sih? Kok nggak tahu sih? Dikasih waktu lah Bun, karena namanya juga anak-anak. Sekarang kita pikirkan dulu gimana ya Dek nanti kalau misalkan si A itu ngambil mainannya adik lagi di sekolah, enaknya gimana ya? Nggak tahu Bun, ayo coba kita pikir dulu, kita pikir ulang lagi. Jadi beri waktu untuk mereka berpikir tentang solusi. Kita bisa berikan solusi itu karena memang kita sudah terbiasa atau kita sudah menghadapi masalah itu berkali-kali. Tapi bagi mereka yang masih kecil, bagi anak yang sedang tumbuh kembang, ya mereka masih belajar. Kadang memberi waktu untuk mereka itu berproses, untuk memahami, oh saya itu sedang marah kecewa. It goes a long way, itu bagus.
Kemudian yang keempat, beri mereka perhatian dan pujian. Kalau mereka itu sudah berhasil menenangkan diri mereka sendiri. Masya Allah, adik udah berusaha menenangkan diri sendiri. Kalau kemarin itu butuh 5 menit, sekarang cuma 3 menit. Masya Allah, hebat adik. Besok lagi 2 menit, 1 menit. Abis itu insya Allah tenang. Walaupun ada sesuatu yang bikin kita marah, adik tetap tenang. Jadi diberi pujian, walaupun itu progres yang sedikit. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya topik yang penting. Biasakan berpikir optimis dengan memakai teknik WWW. Apa itu WWW? Jadi gini Bun, anak itu akan jadi gigih kalau misalkan dia itu mampu selalu melihat positif dari hal yang ada di sekitarnya, yaitu disebut sebagai optimis mindset. Optimis mindset itu seperti yang tadi saya sampaikan, 40% itu dalam kontrol kita, bisa dibangun. Ini yang ingin kita bangun dalam diri anak. Apa itu WWW? WWW itu singkatan what went well. Apa sih kejadian baik? Setiap hari kita biasakan sebelum tidur, ini tekniknya ya, untuk mendaftar 3 hal baik atau positif yang terjadi hari ini. Ini dalam rangka membuat habit atau membuat kebiasaan dalam diri anak, termasuk kita sendiri, tentang hal positif yang kita alami. Kalau di dalam Islam itu kan diajarkan untuk selalu bersyukur. Intinya begitu ya, bersyukur. Tetapi ini lebih kepada hal-hal yang kita memang berusaha menuliskannya, meliskannya. Jadi usaha itu benar-benar tampak. Nggak hanya, oh ya bersyukur alhamdulillah, gitu aja nggak. Tetapi benar-benar di list, apa sih hari ini yang bagus. Untuk anak-anak mungkin, oh hari ini aku dapat hadiah, oh hari ini mama ngebolehin aku nonton setengah jam. Dan Bunda pasti kaget dengan banyak hal yang kemudian positif. Menurut Bunda mungkin it's nothing, tetapi anak itu luar biasa istimewanya, subhanallah. Ya kayak misalkan, oh hari ini mama itu nggak scream sama sekali, nggak jerit-jerit. Itu bagi kita, nggak jerit-jerit itu sudah positif. Iya bisa jadi bagi anak gitu kan. Oh hari ini aku mendapat ciuman yang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Kita mungkin nggak sadar, tetapi ketika anak bicara seperti itu benar-benar akan bisa mengubah cara persepsi kita, dan bisa jadi nanti next day kita akan menambah action baik ini tadi, sehingga akan menambah rasa positif tadi. Jadi sebisa mungkin tiap hari, kalau bisa tidak sama. Jadi kalau kemarin, oh hari ini saya boleh nonton, misalkan besoknya lagi, hari ini saya boleh nonton. Ya kalau seperti itu berarti nanti tekniknya nggak pas. Kalau bisa berbeda. Jadi possibility itu di luar sana itu bisa kita lihat, kita serap semuanya. Perlu dicatat bahwa proaktif mengajari anak berpikir positif tentang hal yang cenderung tidak mereka suka itu perlu. Misalkan gini, ada anak yang nggak suka PR. Maka beri mereka pertanyaan, adik kira-kira 3 hal bagus dari PR itu apa ya? Nggak ada Bun, misalkan jawabannya gitu. Nanti Bunda bantu. Dia bikin kita jadi disiplin. Dia bikin kita jadi tahu subjeknya lebih dulu daripada sekolah. Kalau sekolah baru ngajarin bab 2, karena adik ngerjain PR bisa lebih tahu duluan bab 3. Bisa bikin kita tambah pinter. Jadi diajarin, kalau mereka nggak bisa, ada ya anak-anak benci PR, anak yang nggak seneng sama hafalan Quran. Ada anak yang mungkin nggak seneng sama temen di sekolahnya, atau nggak suka sama gurunya, gak suka subjek tertentu, pelajaran tertentu. Nah, itu bisa kita bantu. Jadi dari situ sebenarnya secara tidak langsung kita ngajarin anak bahwa hal-hal yang buruk itu tidak selamanya buruk. Tergantung kacamata yang kita pakai ini tadi. Kacamata apa? Kacamata optimis atau kacamata pesimis. Kemudian catatan yang kedua, karena kita ingin membentuk ini sebagai sebuah habit atau kebiasaan, maka perlu konsisten. Ada yang bilang, kalau misalkan orang mau diet itu ya Bun ya, butuh waktu minimal 21 hari dan itu harus dilakukan terus-menerus. Kalau sudah dilakukan terus-menerus, maka insya Allah akan jadi sebuah habit. Sebenarnya ini inline dengan apa yang diajarkan dalam Islam kan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Barang siapa yang bersyukur Allah akan menambah, barang siapa yang mendustakan nikmat Allah maka akan ada adab yang besar. Tapi bagaimana teknik mengajarkan ini kepada anak, ini yang penting. Selain mengajarkan teknik WWW when well itu tadi, hal penting lainnya akan melejitkan potensi di dalam diri anak dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Maksudnya gimana? Misalkan kalau anak itu tertarik dengan writing, suka menulis cerita. Kalau kita fasilitasi kelebihan-kelebihan mereka, maka anak itu akan merasa semakin mampu. Kalau anak merasa semakin mampu, itu akan menumbuhkan emosi positif di dalam dirinya, yaitu oh aku tuh bisa, oh aku itu selalu menang misalkan dalam lomba tulis, dan itu akan memboost rasa percaya diri dia. Bagusnya di situ. Akhirnya apa? Bunda harus tahu potensi-potensi mereka itu bagus di mana sih gitu. Jadi nggak kemudian asal memaksa ya, dalam arti oh si itu loh bisa
bisa karate, masa kamu nggak bisa? Oh, si itu lo bisa menulis, masa kamu nggak bisa? Nggak perlu, bukan seperti itu. Dan kita nggak boleh selalu membandingkan anak dengan si itu, si ini, si A, si B, si C. Jangan ya, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Itu justru tidak melejitkan potensi mereka, tapi malah mematikan potensi mereka. Apa itu contohnya? Menciptakan sesuatu yang baru. Maka dorong mereka dengan suruh mereka membuat mainan sendiri, menulis puisi, menulis surat, menulis cerpen, cerita pendek, dan lain-lain. Kemudian misalkan anak itu cenderung ingin tahu, jadi anak yang curious. Biasanya tandanya dia ada benda, diotak-utik, dilepasin semuanya, kemudian mencoba memasang lagi. Ya, ini contohnya, biasanya anak laki-laki. Ya, ajak mereka ke tempat yang baru, belikan mainan yang baru, kemudian kalau misalkan dia obrak-abrik itu bunda nggak marah. Rangsang mereka dengan hal-hal yang baru. Kemudian yang terakhir, jika anak itu cenderung penyayang, misalkan ya, belikan mereka hewan piaraan. Jadikan itu proyek bagi mereka untuk dirawat. Minta mereka menulis pujian atau surat berisi pujian tentang temannya. Ya, pasti nanti gampang dia nulis kayak surat kayak gitu, akan gampang sekali, dan itu akan bisa memboost kepercayaan dirinya karena ternyata dia mampu. Sebenarnya bunda tahu bahwa anak ini mampu, kemudian kita fasilitasi mereka, akhirnya mereka merasa benar-benar aku itu mampu, itu loh. Jadi akhirnya apa? Deliberate parenting again. Jadi bagaimana kita memang mengupayakan sesuatu itu dengan usaha yang memang kita itu tahu arahannya kemana. Kesimpulannya, bagaimana supaya anak itu menjadi anak yang gigih. Untuk menjadi anak yang gigih, dia harus menjadi anak yang memiliki bingkai pikir positif atau optimis. Karena kalau dia optimis, maka dia akan bisa melihat kebaikan dari setiap kesulitan dan keburukan. Jadi kalau misalkan dia gagal, misalkan ya gagal ujian, kan masih ada ujian berikutnya. Mungkin ini belum rezekiku, aku harus berusaha lebih keras lagi, nanti kalau usahaku lebih keras, berarti aku akan memahami hal itu lebih dalam lagi. Untuk bisa seperti itu, harus ada upaya dari kita orang tua membantu mereka memiliki bingkai pikir positif atau optimis, yaitu dengan latihan setiap hari. Mengajari mereka, gini loh dek, cara menjadi orang optimis itu adalah dengan setiap hari melihat kejadian-kejadian positif di dalam kehidupan kita. Jadi nggak kemudian meratapi nasib tuh. Walaupun dia hanya misalkan punya teman cuma satu, alhamdulillah punya teman satu, tapi dia paham banget tentang kondisi adik atau kondisi kakak. Ada jerawat misalkan, alhamdulillah, tetapi kan adik bisa berjalan, bisa punya teman. Itu endingnya. Ini sebenarnya apa yang menjadi tema kita hari ini.